warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadina Maulina Isani, mahasiswa D3 Administrasi Perkantoran 2018, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerima tamu secara baik dan benar. Sebelumnya, apa sih tamu? Tamu adalah seseorang atau kelompok yang datang untuk bertemu dengan pimpinan dengan tujuan untuk kepentingan tertentu. Nah, seorang sekretaris tidak serta-merta menerima tamu begitu saja. Ada etika dan aturan yang harus dipahami oleh sekretaris. Mulai dari membuat janji, konfirmasi, sampai menerima kedatangan tamu. Lalu untuk apakah etika dan aturan-aturan itu diterapkan dalam menerima tamu? Jawabannya adalah agar dapat menciptakan suasana lingkungan kerja yang dapat membuat tamu tersebut nyaman dan memberikan kesan yang baik untuk perusahaan. Cara penanganan tamu merupakan salah satu komunikasi yang amat penting dalam suatu perusahaan, karena citra atau kesan yang baik suatu perusahaan ditentukan dari cara bagaimana perusahaan tersebut menerima tamu. Bahkan kesan ini bukan hanya untuk perusahaan lain, bahkan untuk masyarakat luar. Nah, apa saja etika atau aturan-aturan yang dapat dan wajib diterapkan dalam penerimaan tamu? Yang pertama adalah tanyakan nama tamu dan perusahaan dari mana tamu itu berasal, seperti dalam video berikut ini. Selamat pagi, atas nama Ibu siapa dan dari mana? Ya, baik, Ibu Fernanda dari perusahaan PT Abadi. Iya, PT Abadi. Maaf Ibu, jabatannya sebagai sekretaris manajer. Baik Bu, terima kasih. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu. Kedua, berikan kesan yang paling menyenangkan seperti tawarkan bantuan atau mempersilahkan duduk. Seperti ini nih contohnya. Ketiga, jangan lupa tetap menghormati dan menghargai. Tanyakan apa yang diperlukan tamu tersebut. Yang keempat, menghubungi pimpinan atau pejabat yang berhak untuk menemui tamu tersebut. Dan jangan lupa, persilahkan tamu untuk menunggu sebentar dan ciptakan suasana-suasana yang menyenangkan sembari untuk menunggu pimpinan menemui tamu tersebut. Selanjutnya, apabila pimpinan yang ingin ditemui oleh tamu tersebut tidak ada di tempat, maka mintalah tamu tersebut untuk meninggalkan pesan yang kemudian akan disampaikan kepada pimpinan lain waktu. Dan jangan lupa, mintalah kontak person atau kontak yang bisa dihubungi untuk konfirmasi lebih lanjut apakah pesan itu sudah disampaikan kepada pimpinan atau menunggu konfirmasi selanjutnya. Nah, itu tadi etika-etika yang wajib kita terapkan dalam menangani tamu. Selanjutnya, sikap yang seperti apakah yang harus kita terapkan sebagai sekretaris dalam melayani tamu? Yang pertama, berpenampilan menarik, bersih, dan wangi. Seperti yang ini nih.
Yang kedua, bersikaplah sopan dan ramah kepada tamu. Seperti video ini. Selamat pagi, selamat datang di PT Makmur Abadi Sentosa. Mari Ibu silahkan duduk. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jangan sekali-kali menunjukkan wajah yang masam, cemberut, bahkan marah pada tamu. Seperti video ini nih. Iya Bu. Ya nanti dikabarin lagi kok. Iya. Ketiga, ekspresi wajah yang hangat namun tetap meyakinkan. Keempat, menghafal nama tamu yang datang, karena tamu akan merasa lebih dihargai jika namanya dihafalkan. Kelima, menjadi pendengar yang baik dan mendengarkan secara seksama apa keinginan tamu dan tidak memotong pembicaraan tamu, seperti video yang satu ini nih. Mbak, jadi di sini tuh saya dimaksud Ya, jadi mau konfirmasi rapat kan Mbak? Saya sudah bilang, sudah mengambil telepon bahwa pimpinan kami itu tidak bisa rapat hari ini. Keenam, sambutlah tamu dengan penuh semangat kerja. Jangan malas-malasan, kayak video yang satu ini nih. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu Ibu? Mari silakan duduk. Pimpinan kami sedang tidak ada di kantor Ibu, bisa, mungkin besok pagi ada. Ketujuh, tanganilah tamu secara profesional. Jika tamu tersebut datang untuk komplain, maka kita harus menanganinya dengan tenang dan tidak tersulut emosi. Seperti video yang satu ini. Loh, kok Ibu jadi malah marah sama saya sih? Ya udah, kalau adanya barangnya seperti itu ya sudah diterima. Kalau mau komplain, ikuti prosedurnya. Jangan marah-marah ke saya dong. Saya juga nggak tahu nih kenapa bisa kayak gini. Dan yang terakhir, apabila seorang sekretaris belum bisa atau tidak segera menangani tamu, maka beritahukan kepada tamu tersebut untuk menunggu sejenak agar tidak merasa dikecewakan atau tidak dihargai, seperti yang ini. Mbak, di sini saya dimaksud untuk bertemu dengan pimpinan PT Makmur Abadi Sentosa. Mohon maaf Ibu sebelumnya, dikarenakan ini sedang sibuk karena ada urusan yang harus segera diselesaikan. Mohon Ibu untuk menunggu sejenak, silahkan Ibu menunggu di ruang Ibu di sebelah sana, nanti akan saya kabari untuk apabila pimpinan kami sudah bisa menemui Ibu. Tapi hari ini saya pastikan pimpinan kami sudah bisa untuk menemui Ibu. Diharapkan untuk menunggu ya di sebelah sana. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Seorang sekretaris yang baik yang menerapkan penerimaan tamu secara profesional seharusnya menyarankan atau mengharuskan tamunya ini untuk mengisi buku tamu yang telah disediakan oleh kantor. Biasanya buku tamu dari sebuah perusahaan atau kantor memiliki format seperti ini. Yang pertama ada nomor, kemudian ada hari, tanggal, dan waktu. Ini diisi tamu saat berkunjung, jadi jam, tanggal berapa, hari apa, dan jamnya secara jelas. Kemudian nama dan NIP, kemudian jabatan dan tanda tangan. Setelah itu permasalahan kunjungan juga ditulis dan disertakan, seperti konfirmasi rapat kerjasama ataupun perihal
yang lainnya seperti itu. Nah, di sini ada kesan dan harapan. Nah, kesan dan harapan ini dipergunakan sebagai evaluasi perusahaan untuk meningkatkan pelayanan terutama kepada tamunya. Kemudian keterangan ini mungkin ini dapat diisi atau dikosongi jika pimpinan tidak ada di tempat, maka keterangan ini dapat diisi. Diisinya semisal pimpinan tidak ada di tempat, kemudian pesannya ditulis seperti itu. Inilah contoh buku tamu dari PT Makmur Abadi Sentosa. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi etika-etika dan aturan yang harus kita perhatikan dalam menangani tamu. Semoga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Dah.